Kancil menjaga gong ajaib. Di tengah hutan terdapat sebuah pohon rindang. Daunnya subur, cabang-cabang dan rantingnya sangat banyak. Di pohon itu ada banyak sekali tawon hutan yang bergerombol membuat rumah. Dari hari ke hari semakin bertambah banyak jumlah tawon tersebut. Sehingga ketika tawon-tawon itu bergerombol di sekitar sarangnya, kelihatan seperti sebuah benda hitam yang sedang tergantung di ranting pohon. Ketika terik matahari begitu panas menyengat, si kancil berlari-lari kecil menuju pohon rindang itu. Ia ingin berteduh sambil melepaskan lelah. Saat mendongak ke atas, tiba-tiba matanya yang tajam melihat ada benda yang tergantung di ranting pohon, tepat di atas kepalanya. Cukup lama ia diam sambil terus mengawasi benda hitam tersebut. Hingga akhirnya ketika ada beberapa tawon yang berterbangan dan hinggap pada benda itu, ia baru mengetahui bahwa benda yang tergantung itu tidak lain adalah tawon yang sedang bergerombol. Yakin benda itu adalah sarang tawon yang cukup besar, dalam hatinya ia ingin sekali menikmati madu yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana cara mendapatkan madunya? Bila diambil begitu saja, pasti tawon-tawon itu akan menyengatku, gumam kancil. Cukup lama si kancil berpikir untuk menemukan cara yang dianggapnya paling tepat untuk mengambil madu. Pada saat yang sama, tiba-tiba datang harimau. Air liur harimau keluar dari sela-sela giginya yang tajam. Begitu melihat tubuh si kancil yang kecil dan mulus. Harimau atau macan ini bukanlah harimau yang dulu pernah ditipu kancil. Tetapi harimau ini jauh lebih besar dan nampak lebih ganas. Pastilah dagingmu sangat lezat untuk makan siangku, kancil, gumam harimau. Kancil gemetar ketakutan. Namun hewan cerdik ini menyembunyikan rasa takutnya. "Oh, kau harimau," sahut si kancil. "Agaknya kamu kelaparan siang ini." "Benar, Cil, dan relakan dirimu untuk kumakan." "Berarti kau akan membunuhku?" "Itu sudah jelas." "Tapi tunggu dulu, kau harus dengar kata-kataku." "Apalagi, Cil? Aku ini sudah sangat lapar, dari pagi belum makan sama sekali." "Aku di sini sedang menjalankan tugas," kata kancil setelah sekian detik menemukan gagasan untuk menyelamatkan diri. "Tugas apa itu, Cil?" tanya harimau penasaran. "Ini, aku disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga gongnya." "Apa?" tukas harimau. "Kamu disuruh menjaga gongnya Nabi Sulaiman. Di mana gong itu?" "Itu," jawab si kancil sambil menunjuk benda yang tergantung di ranting pohon. "Gongnya itu milik Nabi Sulaiman, sedangkan beliau sekarang sedang pergi." "Apakah kamu sudah pernah mendengarkan bunyi gong itu, Cil?" tanya harimau. "Oh, tentu kawan," jawab kancil. "Bunyinya sangat merdu sekali." "Coba kamu pukul, Cil, aku ingin mendengarnya," pinta harimau. "Oh, jangan. Sekali-sekali jangan dipukul. Nanti aku mendapatkan marah dari baginda Nabi Sulaiman. Aku tidak mau dihukum karena melanggar perintah." "Cuma sekali saja, Cil. Masa kamu tidak mau?" desak harimau. "Tidak, saya tidak mau," jawab si kancil menolak. "Kalau begitu, biarkan aku sendiri yang memukulnya," pinta harimau. "Kamu juga tidak boleh tanpa izin Nabi Sulaiman." "Loh, kamu jangan macam-macam, Cil. Kalau kamu tak membiarkanku memukul gong itu, maka sekarang juga kau kuterkam." "Jangan dong." "Jadi biarkan aku memukulnya." "Wah, gawat." "Gawat gimana? Apa maksudmu?" Kancil berkata lirih.
Sebenarnya gong ini bukan hanya bersuara merdu, tapi siapa yang memukulnya dan mendengar suaranya akan ditakuti semua binatang lain. Artinya, ia akan menjadi raja di hutan ini. Mendengar keterangan itu, harimau makin penasaran. Ia mendengus dan siap menerkam Kancil. Kancil ketakutan, agaknya harimau tidak main-main. Baiklah, kalau kamu tetap memaksa kawan. Tapi tunggu dulu, karena aku tidak ingin kena hukum Nabi Sulaiman, maka aku harus pergi dulu. Baru setelah aku pergi jauh, kamu boleh memukul gong itu. Aku setuju, Cil, jawab harimau. Kalau begitu, cepatlah kamu meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal kawan, semoga kamu bisa menikmati merdunya suara gong itu, kata si Kancil. Si Kancil pun kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Namun tanpa sepengetahuan harimau, ia hanya bersembunyi di balik semak-semak. Ia menunggu apa yang akan dilakukan oleh harimau. Setelah mengira si Kancil pergi jauh, harimau pun kemudian mengambil ranting kayu kering yang tergeletak di tanah, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ia segera mendekati benda hitam itu tanpa mengamat-amati terlebih dahulu dan langsung mengayunkan ranting tersebut. Buk, buk, 2 kali harimau memukulnya dengan keras. Saat itulah gong yang tidak lain adalah tawon yang bergerombol itu langsung mendengung memarah. Harimau terkejut bukan main. Dia baru menyadari bahwa yang dipukulnya bukan gong, tetapi rumah tawon. Tawon-tawon itu dengan ganasnya menyerbu harimau. Kancil kurang ajar, kau menipuku, teriak harimau kesakitan karena disengat puluhan tawon. Harimau langsung lari meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin disengat lebih banyak lagi oleh tawon-tawon hutan yang sangat ganas tersebut. Si Kancil yang bersembunyi di balik semak-semak hanya tertawa kecil melihat apa yang dialami oleh harimau. Dia sangat senang karena keinginannya untuk mendapatkan madu tawon sebentar lagi akan terwujudkan. Sebab setelah rumah tawon tersebut dipukul oleh harimau, banyak sekali madunya yang berceceran di tanah. Sesaat setelah tawon-tawon itu tenang kembali, mulailah si Kancil mendekati tempat itu dan menyantap madunya yang sangat lezat. Sedang asik-asiknya menyantap madu, tanpa disadari oleh si Kancil, ada seekor tawon yang hinggap di hidungnya dan menyengatnya. Aduh! Teriak si Kancil sambil melompat-lompat kesakitan. Si Kancil merasa kesakitan yang luar biasa. Sambil menahan sakit, ia pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Untuk itu, anak-anak yang cantik, yang manis, yang ganteng, yang pintar, kalian harus jadi anak yang pandai, cerdik, dan kreatif dalam menghadapi masalah. Dan jangan pernah merasa kuat dengan badan atau otot yang besar, lalu bisa menindas yang lebih lemah. Kalian harus menjadi anak yang baik. Selamat bobo. Semoga mimpi indah.